Hello everyone, how are you today? I hope you are fine, fantastic, and also good. Because today we are going to learn kinds of text in English. Can you guess what it is? Yeah, that's right. It's about analytical exposition text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang analytical exposition text. Analytical exposition text is genre of writing that aims to persuade the reader by presenting a clear, well-reasoned arguments. It is commonly used in academic and professional settings to convey complex ideas and influence opinions. Dalam bahasa Indonesia, teks analytical exposition adalah teks yang menjelaskan fenomena atau masalah secara komprehensif dengan menggunakan argumen secara logis begitu. Atau bisa juga diartikan teks analytical exposition adalah jenis teks yang berisikan pandangan atau pendapat dari seseorang mengenai hal yang terjadi di sekitarnya. Biasanya ini digunakan pada kegiatan akademis maupun profesional, maksudnya sebagai penulis profesional untuk mengungkapkan ide dan pendapat mereka. Lanjut ke slide berikutnya. We are going to discuss about generic structure. Ada 3 generic structure dari analytical exposition text series. The first one is about thesis, and the second one is about arguments, and then the third one is about conclusions. Yang pertama kita akan bahas tentang tesis. Apa sih isi dari tesis itu? Isi tesis adalah argumen utama atau klaim dari penulis di mana mereka menentukan dirinya. Kemudian pada argumen kedua biasanya berisikan tentang alasan dan juga evidence yang menyupport tesis tersebut. Jadi alasan dan bukti yang support kepada ide pokok dalam tesis, dalam paragraf pertama begitu. Argumen-argumen di sini berisikan tentang alasan, kemudian bukti secara nyata, bisa dalam bentuk pendapat, bisa dalam bentuk penelitian, bisa dalam bentuk berita atau fakta yang terjadi diungkapkan pada paragraf arguments, yang mana semua paragrafnya harus mensupport atau mendukung tesis pada paragraf pertama. Dan kemudian ada yang namanya conclusions, atau the last part of generic structures is conclusions. Apa sih conclusions itu? Conclusions adalah sebuah kesimpulan di mana main point dari ide itu tertulis lagi, dan di situ terdapat kata atau kalimat yang mengajak pembaca untuk menyetujui apa yang sedang ditulis oleh si penulis tadi itu begitu. Lanjut ke we are going to next in purposes of analytical expositions. Jadi tujuan dari penulisan teks analytical expositions. The first one is to persuade, atau untuk meyakinkan atau mengajak atau menyuruh begitu. Analytical exposition aims to persuade the reader to accept the author's point of view or take a specific action. Jadi teks analytical expositions itu bertujuan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima point of view dari si penulis, atau untuk meyakinkan membaca agar melakukan beberapa aksi terhadap ide dari si penulis itu. Yang kedua, to inform, menginformasikan begitu, memberikan informasi. The text provides in-depth information and analysis on a particular topic or issue. Jadi, text analytical exposition ini bertujuan juga untuk memberikan informasi secara terperinci, secara mendalam tentang analisis pada berbagai macam topik atau isu yang sedang dibahas begitu. And then third one is about analyze. Analyze di sini berarti text analytical expositions itu digunakan untuk menganalisis topik yang sedang dibahas dengan apa? Dengan mengidentifikasi dan juga mengevaluasi key points dan arguments dari setiap paragraf yang ada begitu. Lanjut ke language features. Language features
atau yang biasa disebut dengan gaya bahasa. Gaya bahasa pada macam-macam teks itu akan berbeda-beda. Semisal dalam naratif teks kita harus menggunakan simple past tense, kemudian dalam descriptive text kita harus menggunakan simple present tense. Nah, pada analytical expositions juga kita punya bahasa yang berbeda. The first one is about objective tone, and then logical reasonings, technical vocabulary, and rhetorical devices. Let's discuss about the very first point, objective tone. Analytical exposition should maintain a formal, impartial, and objective tone. Maksudnya di sini adalah vocabulary yang digunakan itu haruslah objektif, efisien, dan tidak berbelit-belit begitu. Serta harus dalam keadaan formal, tuh ya. And then the second one is about logical reasonings. Jadi seperti halnya kita ingin meyakinkan pembaca, ketika kita memberikan alasan yang kita berikan harus sesuai dengan logika atau logik, baik itu dalam argumen, bukti, dan sebagainya, apapun itu harus logik dan mendukung pada tesis pada di paragraf pertama begitu. And that technical vocabulary. The language may include specialized terms and jargon related to the topic being discussed. Technical vocabulary artinya adalah kata teknis. Jadi kata teknis yang digunakan adalah harus kata-kata yang spesial, termasuk ke dalam analytical exposition tadi. Jadi yang dimaksud dengan teknis vocab atau kata spesial atau kata teknis adalah kata tersebut harus objektif, efektif, dan efisien, tidak berbelit-belit, tidak membingungkan pembacanya, tidak ambigu begitu. And then rhetorical devices. The text may employ rhetorical devices like rhetorical questions, analogies, and counter arguments. Yang dimaksud dengan poin keempat ini adalah pertanyaan, analogi, dan argumen-argumen yang menyerang dari posisi si pembaca ataupun mendukung posisi si pembaca, itu harus secara retorikal atau logik atau masuk ke dalam logika serta dapat diterima dengan akal bebas begitu. Okay. From this, do you have any questions? I hope guys you understand what we are talking about right now. But if you feel you have difficulties or is there something you don't understand much about analytical expositions, you could possibly write a comments, write a questions below the videos. Okay, I'm waiting for that comments. I'm waiting for that questions. Please feel free to give any questions in comments. Next, we are going to learn about example of analytical expositions. Let's start with the topic, the benefits of renewable energy. Renewable energy sources such as solar, wind, and hydroelectric power offer a sustainable and environmentally friendly alternative to traditional fossil fuels. These renewable energy sources have the potential to reduce greenhouse gas emissions, decrease reliance on non-renewable resources, and also provide long-term energy security. Jadi pada paragraf pertama ini yang dinamakan dengan tesis atau di mana posisi dari penulis itu berada. Jadi di sini the benefits of renewable energy. Jadi pada tesis ini dijelaskan bahwa renewable energy itu seperti apa dan bagaimana. Jadi harus dijelaskan pada tesisnya atau di paragraf pertama. Nah, diikuti dengan argumen 1 dan argumen 2, di mana argumen 1 dan argumen 2 ini harus mendukung pada paragraf pertama yaitu tesis. Take a look on these examples. The arguments 1, environmental impact. The arguments 2, energy security. Jadi ada environmental impact and also energy security. Those kind of arguments specialized to support thesis in the first paragraph, that is called thesis. And let's take a look on the last of the paragraph. It called conclusions. Let's read it together. Kita baca bersama-sama. In conclusion,
The benefits of renewable energy make it compelling and necessary alternative to traditional fossil fuels. By embracing renewable energy, we can create a more sustainable and environmentally responsible future. Jadi di sini si penulis juga ingin mengajak kita untuk lebih aware lagi terhadap renewable energy begitu, dan itu masuk ke dalam salah satu conclusions atau take actions untuk si pembaca. Pembaca harus bagaimana setelah membaca text analytical exposition di sini. Oke, saya harap dari diberikannya contoh seperti ini kalian semua bisa mengerti dan paham apa itu yang dimaksud dengan analytical exposition, especially in English text. Next, we are going to read about the characteristic of analytical expositions. The first one is about focusing arguments. Analytical exposition text presents a clear, well-defined thesis or arguments that the author aims to support and defend. And then evidence-based. The text relies on factual information, research, and logical reasoning to build a compelling case for the author's position. Objectivity. Analytical exposition maintains a neutral, impartial tone, acknowledging and addressing counter-arguments to strengthen the overall arguments. And then the structured organizations. The text follows a clear and logical organizations, typically with an introduction, body paragraph, and also the conclusions. Karakter dari text analytical expositions. Yang pertama, kita harus fokus kepada argumennya. Yang kedua, kita harus menyediakan bukti. Bukti itu bisa termasuk dalam factual informations atau informasi fakta, research atau penelitian, dan juga logical reasonings atau alasan yang masuk ke dalam logika. And then about objectivity, paragraf dalam analytical expositions harus objektif. Jadi tidak boleh berbelit-belit, tidak boleh bertele-tele, tidak boleh mengandung arti yang lebih dari satu begitu. Jadi pembaca bisa mengartikan kemana-mana, itu tidak boleh. And then the last one, dan yang terakhir adalah structure organizations. Dalam penulisan analytical expositions, semuanya harus terstruktur. Baik dari paragraf pertama disebut dengan tesis, di mana isinya adalah main idea, kemudian arguments, di mana isinya adalah argumen, dan yang ketiga adalah conclusions, di mana conclusions ini berisikan kesimpulan dari argumen serta tesis yang sedang dibahas. Okay, let's key takeaways of analytical expositions. The first one is about persuasive. Analytical exposition aims to persuade the reader to accept the author's perspective. And then informative, the text provides in-depth analysis and informations on a particular topic or issue. And then structured, analytical exposition follows a clear and logical organizations with a thesis, arguments, and also conclusions. So guys, from this far, we have already discussed and learned about analytical expositions. If you have any questions, please feel free to give any comments below the videos. Atau kalian masih ragu atau malu untuk memberikan komen di bawah, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya di dalam pembelajaran di kelas. Okay, I think that's all for today. Thank you for your views and bye. Good luck everyone.